Pasti ada yang salah gitu. Dan kalau menurut pengakuan kita ini, yang salah itu kita. Kok bisa begitu? Apa sih salah kita? Karena kita kadang-kadang berpikir Tuhan itu memberkati kita, diam-diam aja pun kita, nih kata Tuhan. Bukan gitu cara Tuhan memberkati kita. Ada yang Tuhan lakukan, ada yang kita lakukan. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Ada yang bagian kita lakukan, bagian Tuhan dia lakukan. Kan begitu. Waktu Yesus berdiri di depan kubur Lazarus, dia berkata, geser batu itu. Apa kata orang? Nyambung enggak itu? Geser batu itu membau. Nyambung enggak? Kamu sama Tuhan nyambung enggak? Sering sekali kita dengan Tuhan tuh nggak nyambung. Kecuali tadi Tuhan bilang, coba kau dekatin dulu kubur itu. Coba cium-cium. Udah bau atau belum? Nah, baru jawabnya udah bau. Geser batu itu. Untung Tuhan sabar ya kan. Karena Tuhan bilang, udahlah aku yang geser, kau yang hidupkan. Nggak cocok kan, memang bagian kita ya udah geser batu, bagian Tuhan dia menghidupkan, bagian kita nggak bisa lakukan, kita nggak bisa menghidupkan Lazarus, tapi kita bisa geser batu. Tuhan bisa menghidupkan Lazarus. Dalam hidup ini ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, lalu bagian Tuhan memberkati kita, tapi sering bagian kita itu kita nggak lakukan. Bagian kita pakai hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmat. Hikmat yang datang dari Tuhan. Pakai hikmat, pakai otak. Amsal berkata, kalau orang menebang pohon dengan kapak yang tumpul, maka dia mensia-siakan tenaga. Yang lebih penting adalah hikmat. Itu kata firman Tuhan. Apa maksudnya? Coba kita ambil kapak yang tumpul. Karena kita mau nebang pohon segini besar. Karena kita dengar-dengaran waktu dibilang tebang, ambil, Pak. Nggak berpikir lagi nih. Tebang aja, tebang. 3 hari kita di situ. Lengah dong, lengah. 3 hari. Kenapa? Karena kita mengandalkan tenaga. Coba pakai ini, pakai hikmat. Ambil kapak itu, pakai setengah jam, asah dulu. Sek. Kemarin motong tahu pun nggak bisa. Sekarang kita sampai kilat dia. Udah kilat gini. Rambut itu dijatuhkan pun ting katanya. Terbelah 2. Baru kita datangin pohon. 3 hari pohon ketawa-ketawa, senyum-senyum terus. Sekali ini nggak senyum-senyum. 20 menit tumbang. Apa yang membuat tumbang? Memang kapak. Tapi kenapa 3 hari kapak itu nggak berhasil? Kenapa ini 20 menit berhasil? Kena hikmat. Bilang sama sebelahnya, pakai otak kawan. Bilang. Ini nggak pakai dengkul terus. Hikmat. Apalagi untuk diberkati oleh Tuhan, kita perlu juga memberi. Kenapa? Karena hukum tabur tuai itu kan berlangsung. Bagaimana kita mau menuai kalau nggak menabur? Ada nggak orang nggak pernah dia menabur tapi selalu menuai? Ada nggak? Ada. Siapa itu? Pencuri, Panako. Anaknya namanya Nako.
Jadi bapaknya namanya Panako. Hukum tabur tuai. Orang Karo kan sebenarnya petani-petani. Pernah saudara sayang-sayang waktu menabur? Enggak sayang. Malahan waktu kita panen, aku ingat dulu waktu mamaku masih hidup. Waktu panen jagung itu dipilihnya yang bagus-bagus. Kok disisihkan ini untuk benih. Jadi untuk diberkati itu enggak ada istilah pelit. Pelit, celit, mediker. Enggak ada istilah. Harus suka memberi supaya kita banyak menuai. Apalagi yang dibutuhkan untuk diberkati oleh Tuhan. Kita harus juga mengelola. Harus bisa mengelola gitu, harus mengelola. Dapat uang kita dipikir kebutuhanku berapa, ya kan? Nah, sebagian dah ditabung. Perlu diatur uang itu. Kalau uang itu nggak diatur, uang itu akan jadi masalah besar bagi kita. Jadi untuk diberkati itu perlu juga mengelola. Aku biasakan ibu bapak, aku biasakan. Kalau pergi aku ke Medan, ke Carrefour, itu udah aku catat dulu dari rumah. Mau aku beli nanti apa? Beli ini, beli ini, beli ini. Baru aku pergi ke Carrefour. Ada orang enggak, cuman pergi dia enggak bawa catatan, cuman bawa uang. Kaip itu kurino. Sampai rumah nyesel dia. Aduh, kenapa aku beli tadi? Kenapa? Ya, karena enggak mengelola. Perlu juga hikmat untuk mampu mengelola keuangan kita. Kalau jualan kita bukan semua itu untung. Kan ada modalnya. Kelola. Apalagi yang lain yang perlu kita pelajari supaya diberkati oleh Tuhan. Kita perlu belajar bergantung kepada Tuhan. Bukan tergantung pada kekuatan kita. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kaya raya. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk menaruh belas kasihan kepada orang-orang Israel. Tidak ada yang ngasih emas, perak, baju kain-kain yang bagus, pokoknya kaya mereka. Wow, kaya. Lalu mereka masuk di padang gurun. Lalu perut mereka lapar. Emas banyak nih, emas. Tapi di padang gurun. Lah sendres kapal terbang men kadin gue. Nusur karilan lako. Lapar perut, cari mana warung, mana? Nggak ada warung. Haus dia, kemana beli aqua? Nggak ada Indomaret. Mana lebih berharga di padang gurun? 1 kilo emas atau 1 gelas aqua? Lebih berharga 1 gelas aqua daripada 1 kilo emas. Kalau begitu kenapa Tuhan nggak kasih mereka aqua? Tapi kasih emas. Supaya mereka ngerti, belajar di padang gurun. Emas banyak, kekayaan banyak. Tapi semuanya nggak bermanfaat. Akhirnya mereka lari kemana? Lari ke Tuhan. Tuhan, kami lapar Tuhan. Tuhan bilang apa? Tukur.
beli. Nggak ada Tuhan. Tuhan, kami haus. Kalau engkau bergantung padaku, ku keluarkan air dari batu. Kenapa Tuhan luaskan seperti itu? Untuk mengajar orang Israel. Untuk mengajar kita dalam perjalanan hidup kita. Waktu kita mengerjakan apapun yang kita lakukan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Bilang sebelahnya, bergantung pada Tuhan, kawan bilang. Sekolah-sekolahnya nak bergantung pada Tuhan. Ladang bergantung pada Tuhan. Buka toko, tokonya bergantung pada Tuhan. Tuhan, kutaburkan benih ini. Tapi aku percaya bukan ini yang memberkati aku. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberkati aku. Nah, hari ini aku ingin kita mendengar firman Tuhan dari satu sisi yang lain tentang bagaimana supaya kita bisa diberkati secara penuh oleh Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Ya, Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Saya minta saudara baca ayat ganjil. Saya minta saudara baca ayat genap. Karena kelihatannya saudara genap-genap ini. Nanti aku baca ayat ganjil karena aku agak ganjil. Oke, siap? 1, 2, 3. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sama-sama. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ada orang suka memberi. Tapi hidupnya juga nggak diberkati, ada bolong-bolongnya. Jadi akhirnya mereka nggak percaya. Hukum tabur tua itu, aku nggak percayalah. Aku udah suka memberi kok, aku sendiri kok bermasalah, kok nggak tuntas masalahku. Padahal aku suka menolong orang yang lain. Mereka lupa bahwa adalah satu faktor yang lain lagi supaya berkat Tuhan itu genap dalam hidup kita, yaitu kita harus menjadi orang yang bekerja dengan rajin. Hanya orang yang mau bekerja keraslah yang diberkati oleh Tuhan. Semua berkata bekerja keras. Orang yang seperti itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan begitu-begitu saja. Nah, kata Tuhan, enggak. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Wah, Taman Eden nih. Taman Firdaus. Tempat yang senang, aman, enak sekali. Tapi dengar nih, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, berarti bekerja. Berkat itu tidak begitu saja. Tapi kebanyakan orang justru ya bekerja sih bekerja, tapi nggak rajin.
Siapa di sini halaman rumahnya peren? Nggak ada ya yang mengaku. Halaman rumahnya kotor, jorok. Masuklah ke satu rumah dan lihat halamannya jorok, rumahnya jorok, semuanya. Aku yakin pasti orang itu adalah orang yang malas. Karena kalau dia tidak malas, tidak seperti itu. Dipakainya Amsal pasal 6 ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Tidur sebentar lagi. Ngantuk sebentar lagi. Lipat tangan sebentar lagi. Untuk tinggal. Coba bilang sama sebelahnya. Labu kam katana. Korea, satu negara yang maju. Dan kadang-kadang aku perhatikan, kalau tanah lebih suburnya Indonesia. Tapi kenapa mereka jauh di atas kita kemakmurannya? Karena mereka rajin. Kerja juga rajin. Cari Tuhan juga rajin. Dan sesudah mereka jadi anak Tuhan. Sudah mereka jadi anak Tuhan. Mereka lebih dari itu. Dulu pun. Kami menyembah dewa yang mati. Kami mau berbuat sesuatu yang baik. Sekarang sesudah kami kenal Tuhan yang hidup, kami harus melakukan yang lebih baik. Jadi ngerti juga laku. Kalau orang Karo kan dulu pun kalau nembah dia ke debu-debu, rokoknya sebatang. Itu pun udah setengah dia habiskan. Tinggal setengah sisanya di ini katanya. Ya kan? Kalau perempuan sirik selembar. Nama anak Kapurna Siti di ini. Wajar sesudah bertobat pun begitu, ya kan? Orang Korea beda. Waktu aku di sana jalan aja capek kurasa. Kenapa? Karena ditumbur lagi apa ditumbur. Jadi jalan, ya kalau orang Indonesia jalan kan ya kan gini sambil orang sana enggak cak. Jadi selalu aku disenggol orang, Kenapa? Karena mereka jalan cepat. Kerja juga gitu. Dulu waktu di awal-awal pastor pastor di sini, lalu dia buat jadwal jam belajar jam gini. Lalu murid-murid tanya, lalu tidur siang kami jam berapa? Tidur siang. Apa? Tidur siang. Tidur siang. Kami sana nggak kenal tidur siang. Baca lagi yuk. Amsal 6 ayat 10. 1, 2, 3. Tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. Nah inilah hidup kita Indonesia. Ayat 7, ayat 11. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.
Itu maka di ayat 6 tadi dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Banyak semut. Coba kamu lihat semut. Gak ada dia bilang tidur siang, gak ada. Jalan. Aku perhatikan ada dua, bagiku ada dua yang kurang waktu aku lihat. Ada dua yang kurang. Yang pertama, kalau dia jalan gini, labu bagi perjalanan, bukan begini, satu sini, bukan kayak mobil sebelah kiri, sana sebelah kiri, sini sebelah. Enggak, mereka pasti ketemu dulu, bilang shalom katanya. Udah shalom dia, baru tiap ketemu orang shalom kawan bilang. Kalau pernah shalom, cas. Orang yang datang, ini enggak. Dia, aku. Siapa lu, siapa gue. Nggak ada urusan. Coba usahakan jadi anak Tuhan yang ramah. Sebab firman Tuhan bilang belajar sama semut. Pertama. Dan kalau ketemu orang terutama belum kenal, dia datangin, salamin dia. Kai mergandu, kai merendu. Ijan hari kam, lo pelang ngasit ganjang rasa runa, rimpal kita lebih, impal. Lalu yang kedua kerajinannya, dia rajin. Padahal enggak pun di situ gembalanya, enggak situ wakil gembala. Enggak di situ kadepnya, enggak di situ pastoralnya, enggak di situ PKS-nya, enggak di situ pengerjanya. Ya kan gitu katanya kan? Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Rajin dia bekerja. Waktu kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Tadi kan ya, ku tak membawa apapun juga. Waktu kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Mati juga nanti nggak bawa apa-apa. Itu maka orang kalau lahir dia gigi pun nggak bawa. Itu kalau udah tua dia giginya pun copot semua. Tapi dalam menjalani hidup ini, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia diberkati atau tidak, tergantung kepada bagaimana kerajinannya bekerja. Ini firman Tuhan ini diajarkan pada kita dengan satu maksud gini. Belajar jadi orang yang kerajinannya beda sama orang lain. Saudara pernah dengar, masih ingat saya sampaikan firman Tuhan, kalau orang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Artinya beda sama orang yang lain. Cara kita bekerja beda sama orang yang lain. Kalau kamu kerja di ladang orang lain, kerja mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Orang lain jam 9, 9.15 baru dia datang. 5 kurang 15 dia udah pulang. Kita beda sama orang yang lain. Jam 9 kata orang, 9.15 sudah hadir kita. Datang yang punya ladang jam 5 sore, masih kerja kita di situ. Kita pikir biarlah aku tambah 15 menit lagi. Kenapa? Karena aku ingin berbeda dengan orang yang lain. Kalau lusa dia perlu orang kerja di ladangnya, dia cari orang yang terlambat atau orang yang rajin? Orang yang rajin. Jadi ada dua pihak. Kita harus bekerja dengan rajin. Bedanya kerajinan kita dengan orang lain, kerajinan kita didasari atas iman pada firman Tuhan, dan Tuhan
yang berjanji untuk memberkati kita. Kalau orang yang ingin diberkati tanpa bekerja, pasti dia akan kecewa. Tapi orang yang kerja dengan rajin, kalau hati kita seperti itu, kita berbeda dengan orang yang lain. Kalau orang memaksa engkau berjalan 1 mil, kau berjalan 2 mil, maka firman Allah mengatakan dia akan memberkati kita. Dan berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Bacalah Ulangan 28 mulai ayat 3. Oh, berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Di kota pun kita diberkati, di ladang pun diberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, kandungan kambing domba pun diberkati. Di komplek ini nggak ada kambing domba, yang banyak anjing. Kandungan anjingnya pun diberkati, banyak selalu anaknya. Diberkatilah bakulmu. Sekarang nggak pakai bakul, kosmos. Diberkatilah kosmosmu. Dan tempat adonanmu. Tempat adonan. Panci-panci, baskom. Itu pun diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara kalau lagi marah jangan kamu sepok apa baskom do ya. Jangan. Baskom pun diberkati oleh Tuhan. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Pulang pun ke rumah diberkati di rumah. Ada damai sejahtera. Keluar kita, di luar pun ada damai sejahtera. Ada orang malas dia ke rumah karena tiap rumah rubat. Kalau kita jadi orang yang rajin, bergantung, berharap, beriman pada Tuhan. Tuhan janji memberkati kita. Ayat 9, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan memerintahkan. Hei berkat, turun kau ke sana. Turun. Tapi rajin. Waktu aku divonis dokter bilang, gawat Pak, Bapak nggak bisa lagi khotbah keras-keras. Jantung Bapak setiap waktu bisa berhenti katanya. Itu katanya. Tapi kata firman Tuhan, kalau rajin, diberkati oleh Tuhan. Aku pulang ke Sumatera Utara. Orang bilang, wah Pak, kalau Bapak begitu penyakitnya harus banyak istirahat. Kalau orang kurang sehat harus banyak istirahat atau harus banyak bekerja? Hah? Kata siapa? Hah? Saudara yang bilang orang sakit harus banyak istirahat. Kalau aku pulang, lalu aku dengar nasihat saudara, istirahat terus. Sebentar-sebentar, istirahat, sebentar tidur. Tuhan dari surga dilihatnya. Dapat ini, udah pengen dia istirahat. Udahlah, pala-palanya udah di Son Maradian. Tapi aku lebih percaya pada apa yang firman Tuhan katakan. Sejak itu aku bekerja lebih rajin. Sibuk. Tadi malam pun jam 9 kami datang. Pulang. Jam 9 malam. Terus sibuk. Maaf aja. Kalau sering beberapa minggu ini saudara jarang. Memang ini menjelang mubes musda kita sampai bulan 7 itu kesibukan. Sibuk sekali. Malah aku udah janji lagi bikin penginjilan di Humbang Hasundutan. Sibuk. Kenapa? Dalam pikiranku gini.
Aku mau bekerja. Beda dengan orang yang lain. Lebih sibuk, lebih rajin. Supaya dari surga Tuhan itu lihat. Ini hambaku ini rajin kali ini. Kalau ada apa-apa sama dia, rugi aku, pikir Tuhan. Panggilnya malaikat. Malaikat sini dulu. Apa Tuhan? Ini dapat ini rajin kali ini. Coba kau jaga-jaga dia ya. Kalau ada apa-apa dia rugi kita katanya. Itu maka sekarang aku masih sehat. Belajar yuk kita. Jadi orang yang rajin. Terus pengen dia anaknya menikah. Dipanggilnya Eliezer. Eliezer. Gitu. Apa Tuhan? Gini, aku pengen anakku ini menikah. Tapi janganlah. Anak gadis dari Simpang Haji Jahe ini. Janganlah. Pergi aja kau pulang ke kampungku. Di Silobu, Samosir. Cari di sana seorang anak gadis untuk jadi istri anak. Siap Tuhan. Dia bawalah perhiasan, dia bawalah 10 unta. Pergilah dia sampai di kampung Abra. Bingung dia gimana cari orang. Bingung. Gak ngerti dia. Dia Tuhan aku bingung. Aku Tuhan gak ngerti aku gimana. Itu bergantung tadi kan. Lalu dia berdoa Tuhan. Nanti kalau aku duduk di tepi sumur ini. Kalau ada satu anak gadis. Yang datang. Dan aku berkata pada dia. Itu. Berilah aku minum. Lalu dia beri aku minum. Sesudah itu. Dia juga berkata. Biarlah ontamu ku beri minum. Itulah dia. Calon mempelai. Tuanku itu. Lalu waktu dia duduk di situ. Datanglah Ribkah. Bawa buyung. Isi air. Ya, buyung kosong. Dia mau ngisi air. Kira satu buyung ya sekitar 10 liter. 10 liter. Turun dia ke bawah karena sumurnya di bawah. Turun dia ke bawah. Lalu waktu dia naik kembali mau pulang. Eliezer bilang, itu. Kai mama. Kata Rifka. Boleh aku minta minum sedikit? Haus aku. Oh boleh silakan Tuhan. Ibu turunkannya buyungnya dia kasih minum. Itu masih oke, nggak ada masalah. Lalu kemudian Ribkah berkata, Tuhan, biarlah unta-untamu juga ku kasih minum. Kalau tadi kambing-kambingmu ku kasih minum, domba-dombamu ku kasih minum, pelayan-pelayanmu ku kasih minum, aku masih bisa ngerti. Kalau 10 ekor kambing berapa banyak air yang dibutuhkan. Sekali aja dia turun, taruh di ember, udah cukup. Tapi onta binatang padang gurun. Satu-satunya binatang yang tahan berjalan di padang gurun. Di mana tidak ada air. Itu sebabnya onta itu dia bisa tidak minum 2 minggu. Tapi sekali minum 10 ayan. 200 liter dia bisa minum. Tapi habis itu bisa lagi 2 minggu dia nggak. Itu maka dia bisa jalan di padang gurun. Biarpun 2 minggu nggak minum. Kenapa Tuhan nggak bikin kita seperti itu ya? Maunya pas 1 bulan ini banyak uang kita beli beras 1 kaleng. Sekali masak rina, lalu kita makan sampai kenyang, udah kenyang. Sebulan nggak usah makan. Sebulan sekali dapat rezeki kan lumayan ya kan. Tapi Tuhan nggak bikin begitu. Kalau kita punya anak seperti Ribkah, nggak diminta, nggak disuruh, biarlah ku beri minum unta-untamu. 1 unta 200 liter, 10 unta. Butuh berapa liter? 2000 liter. Kalau setiap kali dia turun dengan buyungnya, dia bawa 10 liter. Perlu berapa kali dia naik turun? 200 kali naik turun untuk memberi unta itu minum. Kalau anak Anda seperti itu apa kamu bilang?
Hah? Mau tuna kau. Sampailah pepatah orang karo, darani pagai mantutun. Akhirnya dia diberkati. Saudara gimana? Saudara rajin? Sedang-sedang? Atau kurang rajin? Aku percaya kalau ada orang di sini merasa susah hidupnya, susah ekonominya, aku jamin itu pasti orang kurang rajin. Dengar, hei pemalas, pergilah belajar pada semut.